perjalanan karirnya owner kita ini. Gimana ini Mbak, boleh diceritakan perjalanannya gimana? Wah, panjang banget. Mau dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sado, gimana nih kabarnya? Pasti kalian selalu nungguin konten-konten kita nih kan. Nah, eh, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita sama owner kita, owner dodolan hijab ya. Kali ini kita mau tanya nih cerita gimana sih perjalanan karirnya owner kita itu sebelum mendirikan dodolan hijab. Nah, halo Mbak. Halo. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Hujan ya? Hujan. Ya, ini kan pasti kan banyak teman-teman Sado yang mungkin penasaran atau pengen tahu tentang perjalanan karirnya owner kita ini. Gimana nih Mbak, boleh diceritakan perjalanannya gimana? Wah, panjang banget. Mau dari mana nih? Kalau ngomongin itu bingung ya mulai dari mana. Tapi yang pasti begini. Dulu aku tuh kalau ngomongin gimana ya, aku bingung. Ini after sekolah atau after lulus sekolah atau after belum sekolah? SD. Ya, sebelum ini oke lah, kita cerita sedikit pasti sedikit gitu ya. Kalau ngomongin karir kan mungkin setelah after aku lulus sekolah ya. Cuman memang aku tuh kerja dari kecil. Jadi Tuhan tuh sayang sama aku, makanya ketika aku SD tuh bokap udah nggak ada, bokap diambil. Terus mulai dari situ karena aku bukan tumbuh dari keluarga yang punya ya, terus orang tua aku juga cuman buruh. Adikku banyak. Berapa nih kira-kira saudaranya? Adikku 2. Masih kecil-kecil waktu itu. Aku sendiri juga masih kecil karena masih SD, kalau nggak salah aku masih kelas 3 SD. And then singkat ceritanya aku mulai dari situ aku udah mulai kerja. Kerjanya apa? Karena di desa ya kerja di desa lah, kamu mau ngapain aja gitu. Berarti kerja inisiatif sendiri ya? Inisiatif sendiri. SD, terus lulus SD nih, mau SMP, orang tua nggak bisa bayarin. Nah ini. Jadi permasalahan. Ya kalau kalian punya kesempatan sekolah dan kalian punya cita-cita yang memerlukan ijazah ya, aku bilang memerlukan ijazah, pohon gitu, jangan sia-siakan itu. Waktu itu lulus sekolah SD ya, terus habis itu aku pernah jadi pembantu. Aku SD jadi? Setelah lulus SD kelas 6 selesai, karena nggak bisa ke SMP, aku jadi pembantu. Kerja langsung ya? Ya, jadi pembantu. Jadi pembantu 3 bulan atau 4 bulan itu, aku balik karena lebaran. Kalau nggak salah 3 bulan karena lebaran. Terus ada guru SD ku, kalau sekarang sih aku manggilnya ibu, udah kayak ibu sendiri gitu. Beliau ini tahu kalau aku punya potensi gitu. Disuruh aku sekolah lagi gitu. Tapi waktu itu kamu harus tinggal di kayak panti gitu, panti asuhan kayak gitu kan. Terus oh iya nggak apa-apa. Aku tuh selalu dari dulu tuh diajarin bahwa, bukan diajarin sih, ini dari aku aja gitu. Apapun yang opportunity yang ada, kalau itu positif, sikat. Aku nggak mikir nanti aku bisa ngejar 3 bulan, kan 3 bulan tuh ya, 3 bulan aku bisa ngejar apa enggak, karena aku masuk seminggu itu langsung mid semester. Jadi aku nggak mikirin yang aduh nanti aku bisa ngejalanin apa enggak atau apa, udahlah gitu, karena aku punya keinginan untuk sekolah, ada kesempatan ya udah sikat aja gitu. Nantinya gimana udahlah pikir belakangan gitu, pasti bisa lah kalau kita usaha gitu, kita jalan aja dulu. Lulus SMP ke SMA masih dengan video yang sama, cuman di tengah-tengah ada hal-hal yang mungkin miskomunikasi antara aku dan beliau gitu. Akhirnya ada problem, akhirnya aku memutuskan keluar di kelas 2 tuh.
karena udah memutuskan untuk putus iya sekolah ya. putus sekolah stop karena biaya itu stop. Dan aku dulu lah, kamu sering banget gak mau kamu mungkin nggak merasakan mau ke semesteran dipanggil sama guru BP, kamu belum bayar gitu TO buruk tau aja, pernah nggak sih? Pernah sih, pernah lah. Ya tapi kan maksudnya udah semesteran kamu belum bayar lama itu kan pasti paham kan, dipanggil pasti semua anak-anak pasti lihat Pasti tahu, pasti teman-teman langsung ya jadi kita bahan pembicaraan. nah ya kan gitu. ngapain sih dipanggil gitu kan, ya kayak gitu. Itu kan yang seumur aku waktu itu agak melukai aku lah, maksudnya aku malu lah ya gitu ya. Sebenarnya sih seharusnya nggak boleh, tapi kan yang namanya gimana sih kita kontrol orang seumuran itu, anak seumuran itu nggak bisa gitu. Akhirnya nggak boleh ikut semesteran. Habis itu ya udah akhirnya aku mutusin untuk keluar. Nggak cuma itu masalahnya, cuma kan nggak bisa di sini ya. Nggak cuma itu masalahnya, nanti keluar tuh, keluar diajakin temen ke Jogja. Aku punya temen ngajakin ke Jogja, dan sampai ke Jogja aku tuh nyari kerja pabrik roti, pabrik roti yang bikin roti. Bukan aku nggak ngadonin, tapi kayak dari oven terus kita yang tahu nggak sih roti, kalau aku nggak tahu ya kalau di sini deh dulu tuh 500-an yang plastik, terus ada gini apa sih ya. Berapa juga ada roti yang gimana ya pokoknya murah biasa di warung-warung gitu loh, 500 kalau kayak mungkin kalau 1.000 1.500. Roti yang bundar kayak pia itu mungkin bukan dia roti, ada yang bisa size-nya di atas ada sisi apa roti tawar roti yang dalamnya tuh roti kayak bulat gitu, terus dibuka, terus di dalamnya tuh ada besi size-nya kadang, ada nanasnya, ngerti gak sih? Nah itu aku kerja di situ, itu kita tuh seringnya jam 6 pagi sampai jam kadang jam 9, kadang kita kalau lembur sampai jam 12 tuh. Umur berapa tuh berarti ya? Dan itu ya belum lulus kan, kelas 2 SMA aku tuh sekolah itu, karena memang waktu itu namanya anak nakal nih, agak nakal sih. Aku nggak tahu ya itu nakal apa enggak. Ya remaja masih nakal. Iya lah, gitu maksudnya agak tidak sejalan dengan orang tua. Jadi kan aku keluar dari rumah, 17 tahun aku keluar dari rumah sama temanku itu, terus kerja di pabrik itu. Sakit, dikasih sakit, di titik situlah aku ketemu sama orang tua aku lagi, karena dikasih teman ya kan, mau nggak mau tuh, tapi hubungannya belum baik gitu. And then setelah dari pabrik aku sakit itu, aku keluar, aku kerja lagi nih, mencegah kerja lagi jadi pegawai toko aksesoris di Jogja. Aksesoris kecil sih ya kalau main gaji nggak seberapa, tapi yang penting kita bisa bertahan hidup. Di Jogja itu berapa lama kan di Jogja itu ya? Berapa lama ya di Jogja tuh? 2 tahun, I think sekitar 5 tahunan aku di Jogja. Lama juga berarti ya? Cukup lama, aku di Jogja 5 tahun. Setelah aku kerja itu, terus ada temanku yang ngajakin aku ke Jogja itu, nawarin aku untuk nerusin sekolah, kan? Biaya sekolah udah tertinggal berapa bulan? Ya udah 1 tahun lebih lah. Ya? Iya lah. Aku nggak ngerti tuh, tapi maksudnya mau nggak gitu lanjutin sekolah? Iya mau gitu. Aku tidak pernah ada pembicaraan apapun sama dia. Terus dia, aku bantu untuk SPP dan sebagainya gitu. Oke. Dan itu hunting sekolah-sekolah. Yang penting waktu itu aku nggak mikir aku harus sekolah yang bagus atau enggak, yang penting aku selesai aja deh SMA gitu waktu itu. And then aku telepon tuh ke sekolah yang lama, masih bisa enggak minta surat rekomendasi dan sebagainya, ya kan udah setahun nih ya kan. Justru waktu itu ditawarin sama guruku, namanya Pak siapa ya, aku lupa, ada kok di Facebook tuh masih ada, masih temenan. Ditawarin gini, kenapa nggak sekolah lagi di sini? Seriously itu, aku telepon, bukan aku sih yang telepon, ada temanku telepon, kenapa nggak sekolah aja lagi di sini kayak gitu. Enggak deh gitu kan, masalahnya ada, dan aku nggak dapet kerjaan kan. Kalau waktu itu sekolahku yang satu kan di Purworejo itu kan kota kecil, kita nggak bisa sambil kerja dan sebagainya. Terus ya udah, akhirnya ternyata masih boleh tuh minta surat rekomendasi dan sebagainya. Akhirnya pindahlah ke SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Oh, lanjut di Jogja ya? Di Jogja. Kalau orang ngomong tuh
sekolah pinggiran lah, tapi buat aku nggak masalah gitu. Yang penting kan bisa menuntut. Iya benar, yang penting kan ilmunya, bukan Ah. masalah ini berkelas apa enggak gitu. Di situ banyak banget. Di situ aku belajar, aku sambil jadi penulis, ikut jadi ya di komunitas penulis dan sebagainya. Beberapa karyaku juga di apa, dipublish sama, kalau orang Indonesia pasti tahu Kedaulatan Rakyat. Orang Jogja gimana nih, tahu nggak dengan apa kedaulatan? Kedaulatan Rakyat, KR, kalau kita ngomong KR, ada beberapa yang dipublish. Terus aku juga sambil kerja di radio. Mungkin Oh, berarti orang-orang sempat kerja di radio juga ya? ya, mungkin orang-orang kemudian pasti tahu lah. Karena dari sekitar kemudian aku yakin pasti ngerti gitu, pasti tahu. Aku cukup lama di situ. Terus sambil aku tuh banyak ya kerjaannya waktu itu, tidak cuma itu. Kalau Sabtu Minggu aku ikut guruku namanya Bu Nuning. Dia Ngapain guru biologi aku. Beliau punya catering. Jadi kalau Sabtu tuh misalnya beliau ada cateringan, cateringnya beliau kan gede. Jadi kalau ada nikahan-nikahan guru-guru gede gitu tuh biasanya kayak hunting anak-anak buat bantuin, mau nggak gitu. Terus ya oke. Jadi kita Sabtu ke sana bantuin masak, paginya kita kamu tau gak sih ngayanin orang yang di gedung Ya, kalau panggil makanan gitu-gitu, paham kan? Jadi kayak apa Jagestan atau apa sih itu? Jagestan sih krunya mungkin WO. Ya enggak, ya makanannya cateringnya. Terus kalau ada pengantin datang, mungkin kayaknya kalau dilihat ya kalian yang nikah di Jogja kalau ada semukaku kayaknya aku dari. Soalnya kan kalau udah kadang tamu udah pergi, itu kan juga ini kan ngasih makanan ke apa pengantinnya kan. Nah itu biasanya disuruh beberapa kalian gitu. Setelah lulus apa sebelum itu sih, maksudnya dari situ Bu Nini itu baik banget gitu. Aku inget banget waktu aku mau lulus tuh, aku masih punya aku nggak punya tunggakan nih, sorry. Aku tuh masih kayak kerja gitu loh, seminggu atau 2 minggu sebelum lulus. Dewi bilang ke aku, kayaknya aku tanggung banget deh, aku udah lama banget gak sowan, mungkin dia lupa atau enggak ya, nggak ngerti ya. Karena aku nggak punya waktu banget kalau di Jogja tuh pasti kesana kemari. Dia tuh bilang gini, aku waktu itu dikasih uang berapa ya, 150 atau 200 aku lupa. Udah seminggu ini sebelum kamu puas satu UNAS sih dulu tuh ya. Dulu itu ujian nasional UNAS. UNAS sebelum pasti pakai pakai minimal ya kan, terus pasti bulat-bulat pakai 2B. Kalian nggak rasain pasti. Saya sih SD sempat ngerasain. Iya gitu. SD. Ya tadi aku tua banget ya kelihatan tuh aku ya. And then dia bilang gitu, dia itu nggak usah kerja dulu, ini segini buat hidupmu seminggu, nanti kalau kurang ngomong aja gitu. Kalau aku waktu itu 150 gede lah, buat di zaman dulu udah gede lah, maksudnya buat hidup seminggu cukup lah gitu, buat makan tuh. Sekarang di Jogja tuh kita angkringan aja 1.000, 5.000 udah makan banyak kan. Waktu itu gitulah, aku makannya mie, Indomie dan sebagainya, cukup lah. Waktu itu naik bis aja masih berapa ya, 1.000 kalau nggak salah, mungkin 1.000 atau 1.500 ya, pokoknya segitu lah. Karena sekolah kan, kalau kayaknya beda. Dan setelah lulus SMA, tapi di SMA tuh aku pengennya ngejar untuk kuliah ya. Saya juga dulu anaknya visioner gitu, pengen kuliah. Cuman tuh nggak tahu ya, Tuhan mungkin memang tidak mengizinkan. Aku tuh udah usaha sebanyak mungkin nyari beasiswa. Tapi dulu beasiswa nggak segampang sekarang loh. Sekarang banyak kalau bisa dapat. Susah banget. Apalagi sekarang kan ada KIP itu kayak dana bantuan juga. Benar. Kalau dulu tuh susah banget aku nyari hunting universitas-universitas yang beasiswa tuh full. Ya tapi tinggal yang makan waktu itu tuh kalau nggak salah para Madinah tau nggak ngerti kan? Nggak tahu sih. Para Madinah tuh universitas di Jakarta yang waktu itu rektornya Pak Anies Baswedan. Yes, ini aku ngomongin politik ya, tapi emang aku ngomong kenyataannya gitu, ya kan? Habis itu full tuh beasiswanya. Cuman di se-Indonesia tuh cuma diambil berapa, 50 atau berapa tuh? 50 orang. Iya, atau 100 lah, aku lupa pokoknya. Dengan klausul minimal dan sebagainya. Itu lolos.
terus nyari beasiswa ke kayak ke yayasan-yayasan gitu juga nggak lolos. Akhirnya aku nyoba nggak nyoba sih waktu itu. Akhirnya tetap aku daftar. Waktu itu cita-citanya jadi dokter ketinggian kayaknya. Nah, nggak apa-apa, namanya juga cita-cita kan Iya, harus tinggi. nggak apa-apa, bener, nggak apa-apa. Kedokteran. Waktu itu kalau dulu tuh masih apa ya namanya? Apa sih kalau mau ujian masuk kuliah tuh kalau sekarang dulu masih senam PTN, kalau sekarang nggak tahu tuh apa. Banyak SBMPTN, UTBK, banyak lah. Oh, kalau senam aku ikut senam PTN itu waktu itu di UGM aku ngambil kedokteran sama biologi kalau nggak salah. Iya, kedokteran, terus pendidikan biologi nggak ada yang ditanggung terima sama sekali, ya kan? Itu pasien yang belum rezeki. Terus di Jogja itu ada universitas apa ya lupa, yang untuk bidan gitu loh, kesehatan akbid gitu, kan akbid sih, tapi itu miliknya negeri, itu juga nggak lolos juga gitu ya. Finally akhirnya ya, dan ya karena mungkin memang plannya Tuhan ya, kerja justru diterima segampang itu gitu. Jadi lebih gampang cari kerja ya. Iya, makanya lucu ya, lebih gampang cari kerja aku tuh. Terus akhirnya ya udah deh kerja aja waktu itu sebagai admin akuntansi gitu. Gila kan, jurusan gue IPA, kerja di admin akuntansi. Kita ngomongin debit kredit aja nggak tahu, nggak ngerti loh dulu, sumpah. Debit kredit itu apa? Apalagi ngomongin aktiva, apalagi ngomongin neraca, ya kan? Sama sekali nggak ada. Di IPA kita belajar zero, bener-bener zero. Pertama masuk tuh kayak gue ngapain ya, tapi ternyata maksudnya ini pertama kali benar-benar kerja di dunia kerja gitu, kayak kantor ya, maksudnya kantoran gitu. Ya udah diajarin itu yang namanya debitnya betul, masuknya ke sini. Dulu tuh manajerku tidak ngomongin debit tuh apa, kredit tuh apa, pokoknya kalau keluarnya di sini, kalau pemasukan masuknya ke sini, kayak gitu doang, segampang itu gitu dia ajarin. Jadi lama kelamaan kita belajar, akhirnya ngerti tuh, oh debit kredit tuh ini. Dulu nggak ngerti yang namanya neraca, nggak ngerti tuh namanya laba rugi, akhirnya sedikit-sedikit tahu. Terus dan kerja di situ tuh waktu itu aku sebutin aja nggak apa-apa, namanya PT Pelangi Nusa Persada, PNP, di Jogja ya? Aku nggak tahu ya terus terang. Nah ownernya baik, namanya Bu Linda. Waktu itu beliau itu sama anak admin kayaknya percaya banget, jadi sering banget diajak acara-acara yang di luar kantor. Jadi terus kerjaan-kerjaan juga aku tipe orang yang nggak memilih, oh ini bukan job deskku jadi aku nggak mau kerjain, enggak. Maksudnya kalau misalnya disuruh ngurus BPJS itu kan sebenarnya bukan tugas itu ya, lebih ke mana, lebih ke HRD gitu. Aku lakuin aja gitu sebisaku gitu kan kalau bisa gitu. Terus ke pajak aku laporan pajak, finally dari situ aku banyak belajar tuh, oh administrasi tuh begini, oh kalau ke BPJS tuh begini, kalau pajak tuh begini gitu. Jadi di situ banyak belajar. Beberapa kali tawarin tuh jadi marketing waktu itu, cuman waktu itu belum berani. belum beraninya kenapa nih? Marketing itu waktu itu bikinnya kaget. Dan aku lihat tuh ya, maksudnya marketing di kantor tuh kayaknya gitu, ngerti gak sih waktu itu ya? Kok gitu ya, harus keluar ketemu sama orang, terus calling orang, telepon relasi orang, gitu ya. Relasi itu tuh belum banget gitu, bukan aku banget waktu itu. Akhirnya karena aku memang gak pede kan jadi orang waktu itu. Terus tapi aku selalu ikut tuh, misalnya kayak temenku marketing nganterin barang kemana, keluar kota gitu. Kalau di luar jam kantor ya nganterinnya, itu aku ya ikutan yuk ikut gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu akhirnya banyak belajar gitu. Ngambil ilmunya ya. Iya, karena ada satu dan dua, ini sih masalah pribadi, bukan, nggak ada masalah dari kantor, nggak ada masalah dari apapun, jadi keluarlah gitu dari PNP itu gitu. Nah, setelah keluar dari PNP itu gimana? Ya, kelanjutan ceritanya gimana? Oh ya, sebelum ada keluar PNP itu aku memang dari dulu
orangnya emang suka kerja ya. Hmm. Kalau teman-temanku bilang tuh workaholic. Jadi sebelum kerja di PNP itu aku juga kerja di radio juga. Masih ada sekarang radionya Kota Perak. Mungkin teman-teman yang di Jogja juga tahu nih apa radio ini. Aku kalau malam tuh siaran, kalau siang itu kadang setelah after after aku kerja, meskipun aku lulusan SMA ya, aku berani ngajar apa kursus bukan les, sorry, bukan kursus les, jadi les private satu-satu gitu. Apa yang aku ajarin dia IPA lah tentunya, aku nggak mungkin ngajarin PS ya. IPS aja juga belajar gitu lah gimana. Terus habis itu